Pada saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu menilai berkat yang Engkau tetap limpahkan kepada manusia. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami, untuk kami tetap setia kepada-Mu. Inilah doa anak-Mu yang kami bawa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Amin. Firman Tuhan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, saya memberikan satu tema, yaitu menyambut tahun baru dengan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah tidak asing di tahun yang baru. Kita selalu berharap dengan hal-hal yang baru dan masa depan yang lebih baik lagi. Namun, bila kita melihat ramalan cuaca secara global, suhu bumi yang makin panas dan ketahanan umur bumi yang sudah kelihatan makin rapuh, masih ada harapan lagi, apalagi manusia untuk mau hidup yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak salah bila bermunculan paham pesimis dan bahkan fatalistik yang menganggap dunia ini sudah mau hancur. Lalu buat apa lagi manusia hidup di dunia ini? Nah, semua hanyalah sia-sia belaka. Namun demikian juga masih ada paham optimis yang menganggap dunia akan lebih baik lagi di masa depan. Nah, Alkitab sejak dahulu atau ribuan tahun yang lalu menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Malah kalau sekarang kita lihat, justru bukan ada yang baru, tetapi yang sudah ada selama ini akan menuju pada kehancuran. Dan Alkitab juga menyatakan demikian di dalam Matius pasal 24 ayat 35 dan 2 Petrus ayat 3 pasal 3 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kemudian dari 2 Petrus ayat 10 dan 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, bagaimana seharusnya sikap orang percaya? Kalau optimis, yang naif pasti tidak. Demikian juga pesimis yang naif. Alkitab tetap mengajarkan kepada kita bahwa walau apapun yang terjadi, baik bumi masih panjang umurnya atau sudah pendek, kita sebagai orang beriman seharusnya tetap merespon keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan sebaik-baiknya. Nah, bila kita mengingat dan kemampuan manusia yang serba terbatas, kita seharusnya sadar bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini
bukan untuk kepentingan pribadi kita yang seringkali cuma bertujuan untuk mengumpulkan harta di dunia dengan penuh keserakahan, melainkan hidup demi kerjaan Allah. Semua yang Tuhan titipkan pada kita hanya bersifat sementara. Hanya pekerjaan Allah saja yang bersifat kekal. Bila uang adalah tujuan hidup kita, maka nilai hidup kita sangat rendah di mata Allah. Dan terkadang banyak sekarang manusia yang mengejar hanya harta, hanya mengumpulkan uang, tetapi tidak tahu bila Tuhan akan mengambilnya semuanya itu. Nah, karena itu kebahagiaan sejati bagi orang percaya adalah bukan diperoleh dengan mendapat berkat lahiriah sebanyak-banyaknya, tetapi karena ia boleh mendapat anugerah Allah untuk dilibatkan dalam pekerjaan Allah yang bersifat kekal. Nah, saudara-saudara, berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita semata-mata bukan diperoleh untuk kepentingan pribadi, keluarga kita, tetapi untuk dipersembahkan dan dipakai bagi pelebaran kerjaan Allah di muka bumi ini. Nah, maka kebahagiaan sejati seperti ini tidak akan lenyap sepanjang masa. Mari di tahun yang baru ini kita makin belajar komitmen untuk mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu secara waktu, pikiran, harta, tenaga, keluarga, tujuan hidup dan seluruhnya. Karena inilah arti hidup dengan iman, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya di tangannya, belajar tunduk dengan apapun yang menjadi kehendak Allah, dan secara aktif mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan datang untuk selama-lamanya yang kita miliki, tetapi marilah kita berikan kesempatan itu sebagai tujuan dalam hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.